Kalau kita tidak mengendalikan hawa, maka hawa itu yang akan mengendalikan kita. Kendalikan hawa kita. Hawa itu selalu menghalang-halangi dalam urusan kebaikan. Hawa selalu mengajak kepada keburukan. Makanya ada sebuah hadis Rasul yang mana kata beliau, barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya dalam beberapa hal, maka kita akan diselamatkan dari siksa api neraka dan akan dijaga dari segala godaan bisikan setan. Yang pertama, man malaka nafsahu hina yargobu, yaitu kita bisa mengendalikan diri kita ketika dalam diri kita sedang ada yang sedang kita inginkan, ya. Jadi ada yang sedang kita inginkan, harus bisa kita kendalikan. Wahina yarhabu, dan ketika sedang kita dihantui rasa ketakutan, bisa kita kendalikan. Misalkan kita mau sedekah, muncul hawa, takut miskin. Nah itu kita bisa kendalikan. Sehingga supaya sedekah kita keluar, supaya zakat kita keluar, hawa rasa takut miskin ini kita kalahkan. Ketika kita akan bangun malam, ada muncul rasa takut, harus kita kalahkan. Ketika muncul rasa malas, harus kita kalahkan. Ketika ada rasa berat, harus kita kalahkan. Makanya ada kalam ulama, Bapak. Ada kalam ulama, ketika ada seseorang yang dia berangkat hadir di majelis ilmu, dia ingin bisa, dia ingin tahu dalam urusan agama, kemudian dia paksakan berangkat untuk hadir di majelis ilmu karena ingin tahu, ingin bisa dalam urusan agama, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah bagaikan langit dan bumi. Perbedaannya dengan orang yang tidak punya keinginan untuk berangkat ngaji, dengan orang yang tidak punya keinginan untuk bisa ngaji. Nah kita sangat bersyukur Bapak, kita dapat mengalahkan rasa malas, rasa lesu, rasa capek. Kita kalahkan, kita berangkat hadir di majelis taklim untuk hadir agar kita bisa, agar kita tahu dalam urusan agama. Ketika kita hadir tadi akan diangkat derajat kita oleh Allah hingga perbedaannya antara langit dan bumi dibandingkan dengan orang yang tidak mau tahu, yang tidak ingin bisa. Bahkan sampai Imam Ali menantu Rasul mengabarkan, ketika ada seseorang dia menikmati dalam kebodohannya, tidak mau tahu dalam urusan agama, tidak mau bisa dalam urusan agama, dia menikmati dalam kebodohannya, yang disebut dengan al-qanaatu bil jahli, kata beliau. Menikmati dalam kebodohannya itu menjadi penghalang orang itu menjadi orang soleh. Jadi kalau Bapak ingin tahu penghalang orang itu menjadi soleh,
disebabkan karena dia tidak ingin tahu dalam urusan agama, tidak ingin bisa dalam urusan agama, itu menjadi penghalang untuk menjadi orang soleh. Ketika bapak punya istri, tidak disuruh belajar, tidak disuruh berangkat ngaji, dibiarkan dalam kebodohan, maka istri kita akan terhalang untuk menjadi orang soleh. Ketika kita punya anak, anak kita dibiarkan bodoh, tidak dituntun, tidak dibimbing, tidak diajak untuk paham agama, untuk bisa, untuk tahu dalam agama, maka anak kita akan terhalang menjadi anak yang soleh. Termasuk diri kita sebagai suami akan terhalang menjadi suami yang soleh kalau kita membiarkan diri dalam kebodohan. Nah, kita bersyukur Bapak. Bapak setiap ada pengajian di masjid selalu hadir. Ini menandakan bahwa kita ingin menjadi orang soleh. Terbuka lebar. Insya Allah kita menjadi orang soleh karena kita selalu hadir, karena kita ingin tahu, ingin bisa. Ingin tahu mana yang halal, mana yang haram. Ingin tahu mana jalan ke surga, mana yang menjerumuskan ke neraka. Ingin tahu mana yang bisa mengantarkan kepada ridho Allah, mana yang menjerumuskan kepada murkanya Allah. Ini kita bersyukurnya bisa mengalahkan hawa. Maka terus lawan hawa. Setiap dia merintangi dalam urusan kebaikan, lawan. Karena kata Nabi, al-jannatu huffat bil makarihi. Hal-hal yang bisa mengantarkan ke dalam surga itu banyak penghalang di sekitar kita, hawa kita, suasananya itu banyak yang merintangi, termasuk hawa. Hawa kita bisa muncul begini Pak. Kan sekarang kamu lagi senang ngapain ngaji? Kamu kan lagi capek ngapain ngaji? Kamu kan lagi lesu ngapain ngaji? Nah itu hawa tuh memberikan bisikan seperti itu. Kita lawan. Nah, jadi orang yang bisa mengendalikan ketika sedang punya keinginan, sedang dihantui rasa ketakutan, itu orang tersebut akan diselamatkan dari siksa api neraka dan mendapat perlindungan dari godaan syaitan. Baik, lanjut. Untuk itu maka jagalah diri kita dari hawa. Kendalikan hawa supaya tidak merusak kehidupan kita. Makanya mohon maaf Bapak yang saya hormati, kalau anak kita dibiarkan dikuasai hawa, istri kita dikuasai hawa, bisa merusak kehidupan mereka. Kendalikan keluarga kita dari hawa nafsu.